Saudara, pemilu 2024 sudah dimulai kemarin tanggal 14 dengan ditandai peluncuran tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU. Dan Bawaslu secara nasional juga sudah melakukan apel kesiagaan untuk pengawasan. Ada beberapa catatan sebelum diluncurkannya tahapan, itu ada 2 polemik yang cukup menarik. Nanti akan kita bahas bersama beberapa stakeholder. 2 hal yang sekarang sampai saat ini polemiknya masih berjalan adalah terkait dengan putusan MK tahun 2020 yang baru dibacakan tahun 2021, 4 Mei kalau tidak salah. Yang kedua, polemik tentang pemanfaatan waktu antara ditetapkannya partai politik sampai dilakukan pemungutan suara, itu hanya dimanfaatkan 75 hari untuk kampanye dengan berbagai alasan. Polemik itu saat ini masih terus berkembang. Beberapa partai mengajukan judicial review ke MK terkait dengan putusan MK. Dan sebelum ada putusan MK nomor 15 itu, MK juga pernah memutus terkait dengan diperlakukannya sama. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di kata kita, awal cerita kita. Saat ini saya mengundang sahabat saya, ya kolega saya, teman saya, Ali Mahbub atau Gus Mahbub. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, ini ada persoalan, bukan persoalan ya, tetapi dinamika yang mengarah kepada polemik itulah ya, di 2 hal itu. Tapi yang pertama saya ingin tanggapan dulu dari Gus Mahbub terkait dengan dimulainya tahapan. Karena mau dimulai juga kemarin sempat jadi polemik antar partai di parlemen, termasuk di dalamnya beberapa kelompok masyarakat. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Bawaslu khususnya Kabupaten Wonogiri, dan kira-kira langkah-langkah apa yang saat ini sudah disiapkan atau dilakukan dengan dimulainya tahapan. Kita mulai dari situ, Gus. Monggo, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, sahabat Portalika semuanya, dimanapun Anda berada, khususnya di Wonogiri. Pertama, terima kasih ucapkan kepada Pak Joko ini ya. Ya. Pak Joko ini ahlinya penyelenggara sudah 15 tahun ya di KPU. Dan saat ini Gus Mahbub kan sudah 10 tahun lebih ya? Belum. Oh, belum ya? Belum, saya baru 2015. Berarti kurang lama, Gus. Harus diulang lagi. Amin. Harus sampai 15-20 tahun ini. Harus mengikuti Pak Joko ini. Baik, jadi begini, perlu kita pahami bersama sahabat Portalika bahwa Bawaslu punya payung hukum, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berikut Perbawaslu dan PKPU yang kita tegakkan itu. Nah, kami di Bawaslu Kabupaten tentunya ini kan lembaga struktural yang di atas kita punya Bawaslu Provinsi, kemudian di atas lagi ada Bawaslu RI. Nah, sehingga seluruh kebijakan Bawaslu Kabupaten ini sedikit banyak kita memang harus mengikuti apa yang menjadi keputusan Bawaslu di atasnya, RI dan Provinsi. Itu. Nah, beberapa persiapan yang sudah kita lakukan sebagaimana kewenangan Bawaslu, yaitu melakukan 3 hal pokok yang dilakukan Bawaslu dalam kepemiluan. Yang pertama adalah melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Nah, pencegahan ini tentunya kita sudah lakukan sejak awal ya, sejak jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilu 2024 ini kita mulai, bahkan mungkin sejak awal pertama kali kita dilantik jadi Bawaslu. Kita sudah melakukan beberapa macam kegiatan-kegiatan yang ini sebagai bentuk upaya pencegahan. Apa yang dilakukan ya, kita kan menyadari bahwa Bawaslu ini tugasnya kan luas, pengawasan. Sementara struktur Bawaslu kan terbatas. Yang diawasi banyak. Katakanlah satu TPS saja misalkan ada 500 pemilih, sementara di situ masih hanya ada 1 pengawas TPS. Jadi kayak polisi
ngawasi masyarakat. Perbandingannya cukup Betul. jauh gitu. Iya, makanya Bawaslu sangat mengharap dan memerlukan sekali sumbasih daripada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini. Kita kenal dengan istilah pengawasan partisipatif. Ya. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Berbagai macam segmen stakeholder sudah kita ajak kerjasama. Kita berharap mereka nanti bisa terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Ini adalah salah satu upaya-upaya dini untuk melakukan pengawasan di pemilu 2024. Satu contoh yang kita lakukan. Jadi ada satu yang menarik, jadi terkait dengan pengawasan partisipatif. Ya. Dalam perjalanan yang pernah kita lalui berdua gitu lah ya. Pengawasan partisipatif ini di lapangan dalam tanda kutip ini kalau mereka itu kemudian betul-betul secara partisipasi melakukan pencegahan sendiri, melakukan pengawasan sendiri, itu bukannya di lapangan sering justru memicu konflik gitu ya. Artinya kalau istilah Jawa ini, sekalipun partisipatif kewenanganmu pengawasi, itu sering. Artinya sehingga masyarakat mayoritas itu ya, itu justru takut, Gus. Nah ini pernah nggak upaya apa yang pernah dilakukan oleh Bawaslu Wonogiri untuk meyakinkan mereka itu? Karena rata-rata jadi takut gitu. Betul. Apalagi di TPS cuma satu. Iya. Masyarakat yang banyak aja takut, apalagi cuma satu. Iya. Gitu. Iya. Jadi memang tidak mudah ya untuk menyadarkan masyarakat terlibat ya, peduli terhadap pemilu pilkada itu memang tidak mudah. Karena memang masyarakat biasanya acuh tak acuh. Jadi yang merasa butuh dengan pemilu pilkada kan mereka yang ya partai politik peserta pemilu gitu, dan mungkin tim sukses dan sebagainya. Sementara masyarakat ini merasa bahwa mereka hanya menyampaikan hak pilih pada saat pungut hitung saja. Padahal di Undang-Undang 7 ini diberi kewenangan yang luas sekali untuk turut melakukan pengawasan partisipatif, pengawasan yang timbul dari hati nuraninya. Gus, saya dibocori tipnya, Gus. Saya gini, jangankan warga masyarakat, sanksi partai yang pasti dibayar, kasih sangu lah untuk operasional partai, itu banyak saksi takut. Apalagi Bawaslu mengharapkan warga masyarakat bantu pengawas TPS gitu lah kan. Yang tidak dapat SK ya. Betul. Orang untuk sangu. Lah untuk sangu ini kok partai, Gus. Kadang untuk sangu ini kok partai terus gimana tuh? Ya, ini adalah konsekuensi kita sebagai masyarakat menurut dalam membangun demokrasi. Jadi dalam membangun demokrasi mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bagus, ini kan memang tidak mudah. Dan Bawaslu ini baru lahir 4 tahun ya kira-kira, sebagai lembaga tetap. Walaupun mungkin di dulu saat jadi Panwaslu sudah punya kewenangan juga untuk melakukan pendidikan politik dalam konteks pengawasan partisipatif, tapi secara masif dan secara ketentuan ini memang di Undang-Undang 7 diatur betul. Ya, untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Kalau adalah di pasal 102 atau 4 kalau salah itu dijelaskan lah. Baru kemudian Bawaslu kemudian menerjemahkan dengan bermacam program-program. Nah itu. Nah ini artinya gimana? Butuh waktu, Pak. Jadi butuh waktu. Nanti hasilnya kita akan melihat ketika mungkin pada saat pelaksanaan pemilu pilkada ini pelanggaran ini semakin minim. Ini berarti kita bisa katakan proses pendidikan politik khususnya di pengawasan partisipatif ini bisa terbukti. Minim pelanggarannya atau minim yang laporan, Gus? Jadi begini, dibuka aja gitu, Gus. Bawaslu saya yakin punya data itu. Itu keduanya bisa ditanda. Jadi yang pertama adalah minim pelanggaran. Yang kedua banyak yang melaporkan. Jadi banyak melaporan itu juga bisa dikategorikan kita berhasil dalam pelibatan masyarakat untuk pengawasan partisipatif. Paling tidak masyarakat ada keberanian. Ini kan ada kepedulian kan di situ. Betul. Ini kesadaran kolektif pasti muncul. Iya. Nah, yang kita harapkan seperti itu. Nah itu, maksud saya model bukan pendidikan, model mungkinlah dikatakan model pendidikan, model apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk masyarakat gitu ya. Kalau KPU kan menyiapkan KPPS nyari orang 7 sama 2 orang aja kan susah gitu ya. Jangankan menyiapkan logistik macam-macam. Saya yakin bahwa
Bawaslu punya waktu lebih banyak untuk melakukan pendidikan ke masyarakat. Nah, kira-kira yang selama ini sudah dilakukan, kira-kira model pendidikannya seperti apa? Jadi terhitung sampai hari ini di tahun 2022 ini kita sudah membentuk desa mitra. Ya, jadi 294 desa kelurahan di Wonogiri, kita sudah ada 46 desa mitra kelurahan. Desa mitra ini kategori 2, kategori desa pengawasan partisipatif, yang kedua kategori desa anti money politik. Nah, ini kita kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat perangkat desa, kemudian kita lakukan pendidikan politik di situ. Setelah itu nanti kita tantang mereka untuk apakah desanya siap untuk menjadi mitra Bawaslu. Dan itu mereka dari 46 desa mitra ini semuanya menyatakan siap. Jadi kita belum ada pernah menjumpai mengajak kerjasama satu desa atau kelurahan, kemudian mereka menolak, saya tidak mau. Saya tidak mau Pak, saya beban, tidak ada. Semuanya siap. Nah ini saya apresiasi dan membuktikan bahwa masyarakat Wonogiri ini sudah mulai tertarik atau mungkin peduli dengan demokrasi. Yang menyatakan itu warga pada umumnya atau peserta yang dari perangkat? Iya, warga kan ada tokoh Pak, jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian juga ada perangkat tentunya. Nah, ini mereka di situ tidak ada yang menolak. Gitu. Itu menarik, karena salah satu kunci keberhasilan kita membangun infrastruktur politik dan demokrasi ini memang dari proses pendidikan. Dari bawah juga pendidikan di bawah. Nah itu yang selama ini kan sering ditinggalkan ya. Ada ditinggalkan oleh katakanlah misalnya begini, selama 5 tahun ini baik waktu, anggaran yang disediakan untuk pendidikan politik sesuai dengan ketentuan undang-undang kan justru diserahkan kepada partai politik. Sementara proses pengawasan seperti ini untuk mendorong partisipasi masyarakat ini kan penting dalam pendidikan politik. Yang ini justru tupoksi ini tidak diberikan. Nah ini dalam hal ini Bawaslu kan mengambil sebagian porsi itulah gitu, dengan keterbatasan kewenangan gitu. Gitulah. Karena di undang-undang kewenangannya kan memang disampaikan betul ke partai politik gitu. Nah, dengan keterbatasan itu menggerakkan desa mitra di Wonogiri, kira-kira indikator atau parameter apa saja yang sudah ditentukan oleh Bawaslu untuk menyatakan bahwa ini desa mitra selain kesanggupan? Yang pertama kita kan punya IKP Pak, jadi punya indeks kerawanan pemilu ya. Ini nanti kan bisa kita petakan dengan membaca atau mengevaluasi dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada. Nanti kita akan petakan daerah-daerah mana yang rawan tentang pelanggaran. Nah itu kita bisa jadikan parameter, misalkan daerah A ini sering kali terjadi pelanggaran. Nah di situ nanti kita akan jadikan bentuk desa mitra di situ, agar di situ ada satu desa, satu tokoh-tokoh yang peduli terlibat dalam mengantisipasi munculnya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi. Ada nggak kasus khusus misalnya yang menjadi prioritas dengan sebagai ketua Bawaslu yang disampaikan kepada mitra tadi itu, misalnya money politik misalnya, ini kan selama ini kan diakui nggak diakui, kemudian orang membantah atau tidak, money politik itu selalu berjalan secara masif oleh semua pihak. Kira-kira prioritas apa yang pelanggaran yang menjadi prioritas bagi Bawaslu untuk ditekankan kepada para mitra itu? Jadi kalau pelanggaran kan ada 3 macam ya, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik ini. Nah kode etik kan khusus untuk penyelenggaranya. Nah jadi ini parameternya ya, kalau di Wonogiri dari tahun ke tahun kita baca itu yang sering terjadi adalah netralitas yang paling tinggi, netralitas. Kemudian money politik juga ada, tapi money politik frekuensinya ini semakin menurun kalau kita membaca pilkada kemarin ya. Bapak ikut ya. Pilkada 2002. Karena calonnya ganti duit. Nek kemarin sampean kei duit kita tinggal money politik. Jadi di pilkada terakhir kemarin ini kita tidak ada temuan, sejauh yang kita awasi tidak ada temuan, kemudian juga tidak ada laporan. Hanya ada satu netralitas ASN. Nah, netralitas ASN ini selalu ada. Nah,
Itu memang paling berat. Netralitas ASN ini karena ASN itu kan bukan hanya PNS gitu ya. Iya. Sekarang ada P3K. Ya, itu yang memang hampir di semua daerah lah. Dan selalu masalah-masalah itu dalam tanda kutip kok nggak pernah tuntas gitu ya. Nggak pernah tuntas. Saya yakin bahwa itu memang karena ada keterbatasan kewenangan tadi. Oke, kembali ke yang tadi awal, guys. Iya. Jadi nanti di sini ada mitra desa mitra, semoga Desa nanti mitra. bisa berkembang lah. Amin, Artinya amin. masyarakat ini punya keberanian, khususnya keberanian. Karena selama ini kan yang berkembang itu kan ketakutan itu sengaja dijual, gitu kan? Dalam tanda kutip sengaja dijual untuk proses-proses kampanye. Kembali ke yang awal. Tadi kembali ke tahapan pendaftaran. Ini kan pendaftaran ya guys, sampai Agustus nanti dimulai dan akan berakhir pada Desember 2020. Pendaftaran partai politik ya? Ya. 18 Kembali ke bulan. putusan MK tadi kan ada 2 kelompok Ya. jadinya. Satu kelompok itu partai politik yang 2019 itu lolos parliamentary threshold, yang sekarang ada di DPR RI itu di parlemen. Yang kedua yang tidak lolos dan partai baru. Partai baru. Nah, putusan MK itu mengatakan yang sudah di parlemen ini nggak perlu diverifikasi faktual. Nah, saya melihat ini nanti potensi ganda akan semakin tinggi. Karena harus ngontrol, ini kan nggak diverifikasi faktual. Yang satu diverifikasi faktual. Jangan-jangan ganda nggak ketahuan karena kalau sama-sama diverifikasi faktual kan ketemu orangnya. Artinya ada satu orang ditemui dalam rangka verifikasi 2 partai. Nah ini ternyata kelompok ini tidak. Kira-kira meminimalisir itu gimana? Yang pertama saya kira mungkin sistem apa ya? Verifikasi administrasi ini yang perlu diperbaiki. Jadi misalkan ada mesin tertentu yang dimiliki KPU untuk melakukan verifikasi administrasi, ada satu aplikasi apa gitu, kemudian nanti bisa membaca bahwa ini sudah ada di partai ini. Ketahuan ganda gitu Iya. ya. Nah, sampai sekarang saya tidak tahu ada atau belum gitu. Dan memang semua keputusan pasti akan menimbulkan polemik atau mungkin tafsir-tafsir yang macam-macam. Apalagi mungkin yang merasa tidak diuntungkan dengan putus tersebut. Apalagi Ketua KPU RI sudah menyampaikan bahwa potensi partai politik yang akan mendaftar ke KPU sebagai calon peserta pemilu ada 75 partai. Ini kan cukup yang besar. Sudah terdaftar di Kemenkumham ya. Ya. Ada 75. Ini kan hampir mirip dengan awal reformasi. Ya, 2000 Pemilu 2019 khususnya. 2009. Ya 99. 2004. Gitu kan ya. Ini kan peserta cukup banyak. Jadi kalau misalnya di KPU secara administrasi tidak ditemukan ganda. Iya. Tahu di lapangan ternyata masih ganda. Gitu kan karena belum tentu sistem itu mulus gitu. Bisa Karena membaca. yang dimasukkan di Sipol pusat Iya. gitu ya, KPU RI kadang-kadang berbeda dengan dokumen yang diserahkan oleh pengurus tingkat kabupaten. Ini yang pernah saya alami dulu. Pengalaman jenengan ya. Ya, semoga lebih. Nah, ini kira-kira khususnya dengan KPU ini. Artinya proses selama ini kan pengawasan di KPU itu saya melihat tidak bisa masuk ke sistem gitu ya. Iya. Dan menurut saya kayaknya Bawaslu harus diperbolehkan masuk ke situ ya dalam proses pengawasan agar tahu dari sejak dini. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Nanti koordinasi dengan nanti akan saya undang juga, KPU Kabupaten. Iya. Iya, jadi memang disitulah harus ada koordinasi ketika ruang-ruang peraturan atau ketentuan ini membatasi, maka kita perlu ada satu koordinasi. Iya. Pengalaman pemilu kemarin pilkada pemilu ya ini kan sudah memang kita mengakses data itu juga sudah terbatas itu. Jadi kita hanya akan menerima data itu dari pusat ya, KPU RI memberikan ke Bawaslu RI kemudian diturunkan. Nah dulu zaman kita bisa akses langsung ke KPU ya. Gitu ya. Dan kita bisa langsung lakukan. Sekarang kan Sipol itu adminnya di provinsi ada, kabupaten kota ada, sebatas kabupatennya. Tidak bisa mengecek tentang itu sana. Yang sering terjadi kan begitu karena tergopoh-gopoh gitu dalam tanda kutip ya. Dokumen diserahkan, kok beda dengan Sipol kan begitu sering ini. Sementara Sipol datanya ada sekian ribu gitu. Kok yang diserahkan di kabupaten hanya 1000 aja kok nggak cocok, itu kan sering ini. Dan apalagi dengan sistem sensus ini saya kira juga
proses pengawasannya akan berat. Nah, kira-kira ini kan tidak bisa dilakukan pengawasan jarak jauh nih, Gus. Iya. Harus istilahnya melekat lah gitu. Petugas verifikasi ke lapangan, berarti Bawaslu ada satu verifikator, ada satu pendampingnya. Iya, nanti kita tim-tim kan nanti KPU akan membuat gitu ya? Apa istilahnya mungkin tim atau apa ya. Karena 2019 saya nggak ikut, Gus. Iya, jadi tim nanti kita akan dampingi, kita akan awasi mereka dalam melakukan verifikasi faktual. Ya. Soalnya contoh misalnya daftar pemilih saja yang datanya sudah diambil dari data kependudukan di lapangan sering cowok. Yeah. Apalagi data keanggotaan partai politik gitu kan, yang partai-partai baru. Oke guys, ini memang agak sedikit mencoba memancing jenengan. Mengaku caranya piye gitu loh ngawasi itu di lapangan ketika harus melakukan verifikasi faktual bersama-sama banyak partai. Kira-kira aparat atau organ dari Bawaslu pada saat itu ya, itu sudah cukup belum? Kita nanti kalau melihat peraturan itu bahwa KPU kira-kira nanti akan membentuk jajaran di tingkatan kecamatan itu kan mulai Oktober sampai Januari gitu. Nah, kita nanti ketika 1 bulan sebelum badan itu KPU dibentuk kita akan bentuk. Bentuk juga. Iya, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh KPU berikut jajaran ke bawah kita sudah bisa awasi. Termasuk proses pembentukan PPK pun kita sudah terlibat di situ. Tidak ada misalnya tenaga kontak khusus mengawasi, nggak ada. Tidak ada. Kalau ada tak daftar. Iya. Nggak ada, jadi kita hanya sampai di tingkatan pengawas TPS. Kalau KPU kan ada Pantarleh itu ya, PPDP itu ya. Nah, kita belum ada pengawas Pantarleh. Terus kalau verifikasi, ini KPU ada tim verifikasi, nanti Bawaslu paling nggak ini 1, 2. Ada tim juga? Ada tim. Kita akan libatkan sekretariat kan bisa. Sekretariat itu punya kewenangan mengawasi selagi kita kasih. Pada saat itu Panwas Kecamatan sudah terbentuk belum? Katakanlah pendaftarannya kan Agustus, berarti kan Agustus nanti mulai. Katakanlah September lah paling cepat untuk verifikasi faktual. Kalau September belum mungkin ya. Gambaran perkiraan kami itu kan antara Oktober ya, sesuai dengan perkiraan itu Oktober sampai Januari itu badan itu KPU itu dibentuk. Padahal undang-undang KPU juga akan menyesuaikan. Ya nanti seperti kemarin lagi. Iya. Awalnya sensus gitu kan. Karena kepepet kekurangan SDM, ya sampel lagi kan. Bahkan terakhir ada SE baru lagi itu. Iya, 2018 itu kan untuk pemilu 2019 silahkanlah 5% kumpul ke DW gitu kan. KPU sama Bawaslu datang nanya, apakah sampean pengurus, sampean anggota? Iya, selesai gitu kan. Itu aja masih ada yang gagal, Gus. Gitu kan. Itu aja masih ada yang gagal. Artinya begini. Ketika KPU Bawaslu siap, betapa sulitnya partai untuk siap gitu ya. Terkait dengan keanggotaan. Katakanlah kalau untuk kepengurusan 1, 2, 3 orang oke lah ya gitu kan. Bahkan kemarin 2018 itu kan juga tidak sampai kecamatan toh verifikasinya. Ya karena sesuatu hal, saya kurang tahu ya, mungkin kan yang buat regulasi pusat itu. Kenapa kemudian sesuai dengan ketentuan undang-undang kok kecamatan tidak diverifikasi? Verifikasi faktual sensus tahu-tahu juga akhirnya sampel. Nah, kalau ini terjadi lagi, kalau kemudian tahun ini di bawah desakan untuk sensus betul dan Bawaslu belum punya staf, kira-kira jenengan punya usulan apa, Gus? Misalnya, ini kan banyak. Katakanlah 75 itu ya nggak usah sampai jauh-jauh lah. 25 partai aja bareng-bareng verifikasi. Di Wonogiri artinya harus memverifikasi 25.000 anggota. Kira-kira apa? Usul atau gagasan yang jenengan pikirkan? Ya, kita akan memaksimalkan tenaga kita yang ada. Jadi kalau misalnya ketahui nanti ini misalkan ya, kita belum punya panwascam sampai tingkatan bawah lah. Ya, kita akan memaksimalkan tenaga yang ada. Jadi kita akan libatkan staf-staf kita untuk mengawasi itu. Kita akan kasih surat tugas untuk dapat mengawasi proses itu. Bukankah di Bawaslu itu stafnya masih terbatas? Ya, beda dengan KPU ya. Terus kemudian ketika KPU sudah terbentuk PPK, jenengan belum membentuk Panwas? Jadi begini. Kalau PPK terbentuk? Ya, begitu PPK
terbentuk. Kita sebelumnya itu sudah malah sudah duluan. Iya. Oh gitu. Kita sekarang seperti itu. Anjay. Beda dulu ya waktu 2015 ke sana itu sering kita malah duluan PPK itu. Tapi kita sekarang enggak. Jadi setelah undang Bawaslu ini, begitu ada informasi atau kita ketahui bahwa PPK dibentuk Januari, maka Desember kita bentuk Panwascamnya. Nanti lebih jauh kita gali Gus, karena PPK rekrutmennya diawasi oleh Bawaslu. Bawaslu rekrutmen Panwas kecamatan enggak ada yang ngawasi. Itu nanti lain waktu. Iya. Kita kembali ke yang ngawasi masyarakat. Apanya? Yang ngawasi masyarakat. Ya, KPU sama selama ini juga ngawasi masyarakat, tapi pasti. Tidak ada ya tadi lah kita lihat kepedulian masyarakat itu dalam tanda kutip ya belum sesuai dengan harapan kita gitu kan. Harapan kita semua lah, artinya bagaimana masyarakat terlibat. Contoh misalnya toh kemarin itu katanya penyelenggara pemilu tidak boleh terlibat partai politik sampai minimal 5 tahun. Kalau nggak salah di beberapa tempat kemarin itu dilaporkan jelas-jelas dia belum sampai 4 tahun mundur, bahkan baru 2-3 tahun dilaporkan ke DKPP mana-mana saja itu. Padahal Bawaslu wis ngawasi. Tapi enggak ada Wonogiri ya? Enggak di Wonogiri ya? Enggak. Artinya gini, Bawaslu ngelaporke gitu kan. Iya. Ke DKPP diputuskan enggak, direhabilitasi ya gitu. Oke, kembali yang tadi persoalan di depan saya sampaikan. Kita polemik yang tadi dengan diluncurkannya pemilu 2019. Oke lah, tadi dari verifikasi tadi sesuai dengan putusan MK, secara normatif memang Bawaslu harus melakukan pengawasan dengan dengan keterbatasan lah gitu. Karena kalau partai politik 75 ini katakanlah 50 itu bareng verifikasi. Iya. Di Wonogiri itu 25.000. Kalau Wonogiri ikut terdaftar sebagai kabupaten yang ada kepengurusannya. Asumsinya jika Panwascam belum terbentuk. Ya, sekalipun terbentuk, saya ketahui loh Gus. Saya ketahui loh. Tapi kita mampu. Kalau nanti kan kalau di Panwascam itu ada staf. Oh gitu ya. Nah, kalau di PPK termasuk kan, di kecamatan ya. Iya ada staf non PNS ada. Iya, oh gitu ya. Jadi yang dari tenaga PNS ada 2. Jadi kursus sama bendara. Kemudian yang staf yang non PNS itu ada. Sehingga tenaga kita banyak dan pengalaman selama ini ya kita bisa untuk melakukan pengawasan dan verifikasi. Saya soalnya belum pernah di Bawaslu, belum pernah di Panwas. Oke, karena saya jadi Bawaslu jadi provinsi ya. Dari sejak di kabupaten, sejak ada Komisi Pemilihan Umum setara itu sesuai dengan amandemen undang-undang itu, belum pernah jadi pengawas. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya itu ikut ngawasi dari ya NGO lah gitu. Iya. Kembali yang tadi polemik yang kedua terkait dengan, lah ini agak menarik nih. 75 hari untuk kampanye sesuai dengan kesepakatan antara KPU, pemerintah dan DPR RI gitu kan. Ini kan bahasa beritanya di media begitulah. Jadi kesepakatan antara KPU, pemerintah dan DPR. Nah, di situ kesepakatan ada 75. Dan di PKPU nomor 3 2022 itu ada batas waktu yang tidak dicantumkan. Salah satunya adalah DJT. Kalau 75 hari disepakati, katakanlah berhenti 3 hari sebelum hari tenang, berarti kan 78 hari sejak dihitung dari hari pemungutan gitu ya. Hari pemungutan. Lah kesininya itu boleh kampanye. Pertanyaannya di undang-undang itu kan 3 hari setelah ditetapkan DJT itu harus kampanye paling lambat. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa di PKPU itu nggak dicantumkan? Gitu lah. Mungkin ada saya kira boleh lah jenengan menganalisis norma ini karena ini tidak menyangkut perintah atau apa karena ini norma. Enggak betul, iya betul. Cuman pertanyaannya salah alamat. Ya. Bawaslu bukan membuat PKPU. Tapi kan sebagai pengawas jenengan boleh dong menyampaikan. Tadi seperti jangan sampaikan ini PKPU sing simpel, gitu kan? Ya. PKPU. Nah ini simple. Pendapat pribadi sebagai Gus Mabub bukan sebagai ketua. Kira-kira kalau saya memahami atau mendengar dan melihat beberapa alasan kenapa kampanye ini hanya 75 hari ini kan salah satunya untuk menekan konflik di tingkatan masyarakat.
Sebelumnya kan kampanye kan panjang sekali, sampai 100 berapa itu, 120 hari dan sebagainya itu. Bahkan dulu itu sampai bulan-bulanan gitu. Itu. Nah ini semangat kenapa kampanye hanya 75 hari ini kan untuk menekan terjadinya konflik di tingkatan masyarakat. Nah ini salah satu yang saya pahami seperti itu. Dan mungkin juga bisa masuk akal karena peserta pemilu dan masyarakat ini mestinya memahami konsultasi perpolitikan ini harus dengan manera yang cerdas. Artinya tidak boleh fanatik terhadap yang didukung. Karena nanti pada akhirnya adalah akan bertetangga, akan berteman, itu akan bersama-sama. Kenapa dengan hanya perbedaan pilihan dan sebagainya harus bertengkar? Yang ini pertengkaran ini akan membahayakan persatuan. Pilihan boleh beda, kekancan tetap lah. Artinya begini, kalau dari pada timingnya 75 hari masa kampanye, ya jadi seluruh peserta kan bertarung di situ. Paslon, kemudian calon-calon DPD, calon-calon DPR kan di situ kan bertarung. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian mereka kan harus berpikir pemenangan pilkada. Jadi bisa jadi di pemilu ini nanti beda pilihan, tetapi di pilkada bisa bersama-sama. Jadi pilkada ini nanti malah bisa untuk meredam. Loh, kita bersama-sama pemilu mungkin prosesnya belum selesai, atau selesai sudah ada pembicaraan pilkada ya. Tahapan. Kayaknya begitu. Artinya belum dilantik itu kan, yang terpilih baik legislatif maupun eksekutif. Itu pilkadanya sudah mulai. Iya, jadi mungkin sudah ada konsep ya. Di Pilpres pemilu itu seperti ini ya. Ini dua partai AB ini berbeda, tapi kemudian di pilkada sudah ada pembicaraan. Padahal ini pilkada belum mulai tahapan, sudah ada pembicaraan, nanti akan bergabung. Mereka akan berteman gitu. Jadi masyarakat kapusan gitu. Makanya bukan kapusan, makanya harapan kita masyarakat itu cerdas, masyarakat itu mengerti, tidak boleh terhasut oleh kepentingan-kepentingan. Jadi makanya boleh beda pilihan. Ada orang bercanda begini, guys. Makanya jangan biasakan minum kopi tok. Sekali-sekali bisa minum teh. Biar tidak hanya merasakan pahitnya, tapi juga ada sesuatu yang sepet di tengah-tengah kehidupan pemilu ini. Betul. Jadi, itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat seperti itu. Tapi begini guys, kalau 75 hari diperpendek itu alasannya untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, pertanyaan sederhana. Apa memang sudah ada pengalaman empirik gitu? Contoh misalnya 2024 itu pendek juga. Bahkan pilkada itu hanya 14 hari lebih. Itu tidak menimbulkan juga menimbulkan konflik. Kemudian di pilkada serentak itu juga hanya lebih pendek dari 75 hari. Itu juga konfliknya berkepanjangan. Apa karena faktor keterbatasan waktu atau karena faktor lain? Karena menerima kekalahan itu kan tidak semua orang bisa, guys. Orang inginnya kan menang, gitu kan. Siap menang, tidak siap kalah. Nah, itu loh gitu. Meskipun pernyataannya siap menang, siap kalah. Oke, kembali 75 tadi kan. Mungkin dugaan bahwa itu bisa menimbulkan konflik nanti bisa dibuktikan lah. Artinya kita perlu dilakukan penelitian. Tetapi begini, guys. 75 hari ini atau berapapun gitu ya. Partai politik ini kan akan ditetapkan pada tanggal, karena 20 bulan berarti 13 Desember. Kan 20 bulan karena 14 bulan sebelum 20 itu. Iya, 20 bulan sebelumnya kan berarti di 13 Desember ditetapkan sebagai peserta pemilu. Pertanyaannya, wis dadi peserta kok isih untuk kampanye terus piye? Gitu. Ini kita coba bahas norma di undang-undang ya. Tidak terkait dengan job description sebagai pengawas, tetapi ya jenengan kan juga di samping ketua Bawaslu, praktisi pemilu kan juga seorang intelektual. Seingat saya kalau nggak salah ya guru, ustadz macam-macam lah gitu. Pernah jadi guru. Nah, itu kira-kira gimana? Jadi setelah DCT ditetapkan, tapi kemudian masa kampanye belum. Iya, kalau DCT mungkin kita ke lebih panjang lagi. Kalau di undang-undang itu kan dia 176 kalau nggak salah. Itu 20 bulan sebelum hari pemungutan. Itu kan jatuhnya 13 Desember.
Artinya pada tanggal 13 Desember KPU menetapkan ada katakanlah 20 atau 10 atau 5 bahkan atau mungkin 3 partai politik peserta pemilu. Tetapi setelah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu itu masih belum bisa kampanye. Nah, iya, jadi mungkin mereka bisanya sosialisasi. nah pertanyaan kan sekarang, sosialisasi. ini menarik. Pertanyaannya, kapan Bawaslu mengatakan itu sosialisasi, kapan mengatakan itu kampanye? Toh selama ini waktu katakanlah sering saya istilahkan itu ruang abu-abu gitu kan. Iya. Ruang abu-abu ini justru sering terjadi polemik. Bawas selalu dibully habis-habisan karena dianggap oh itu kan ya kampanye. Tapi kan bagi Bawaslu di luar waktu kampanye tidak memenuhi unsur gitu. Ya. Nah, ini gimana? Ya. Jadi kalau peraturan normatifnya di Undang-Undang 7 maupun di PKPU dan Perbawaslu ya disebut kampanye itu salah satunya waktu penyampaian visi misi dan sebagainya itu ya di masa kampanye. Gitu lah. Nah, di luar itu atau sebelum itu bisa dikatakan sosialisasi. Gitu. Nah, disinilah mungkin ruang bebas untuk peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi. Gitu. Karena memang ketentuan yang ada Bawaslu bisa menyebut bahwa ini melakukan kampanye misalnya kampanye melanggar dan sebagainya itu ketika memang sudah masa kampanye. Gitu. Nah ini ruang bebas sih seperti kita ada kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi toh ada undang-undang lain yang normanya itu nggondeli. Sama dengan katakanlah misalnya ruang ini dibebaskan untuk sosialisasi. Sosialisasi itu kan boleh tatap muka, Gus. Bagaimana kalau partai itu datang ke lapangan, tatap muka, ngumpulkan orang, pasti ada polemik. Dan ini mesti Bawaslu paling mumet ini untuk menyatakan ini dikatakan melanggar apa tidak, ini belum waktunya kampanye, tidak memenuhi unsur kampanye. Tetapi memang dia melakukan tindakan ya kampanye. Wong peserta pemilu saya tetapkan. Pada bentuk kegiatannya kampanye tapi belum di masa kampanye. Ada usulan nggak Gus supaya ruang ini tidak jadi ruang abu-abu gitu? Sebenarnya ini sudah sering terjadi ya ketika Bawaslu menangani seperti itu. Nanti kita akan berdebatnya kalau ini ditangani dengan Gakumdu, berdebat dengan teman-teman Gakumdu karena teman-teman Gakumdu normatif ketika di situ memang belum ada jadwal kampanye. Kemudian Bawaslu melakukan tindakan itu ya tidak bisa masuk kampanye. Kita cut sebentar ya Gus. Oh, iya. Ada nanti kita ulangin di situ. Kita tunggu aja. Baik, kita kembali ke tadi Gus. Jadi ada dua nanti. Ini kan dari perspektif kita ya sebagai penyelenggara atau perspektif partai dari tentang pemanfaatan. Tadi saya ulangi, kira-kira ada nggak usulan konkret supaya ruang abu-abu ini nggak jadi abu-abu. Selama ini kan undang-undang lahir tahun 17 gitu ya, tahun 17 sampai sekarang kan abu-abu terus gitu loh. Dan Bawaslu mesti dibully gitu. Gimana gitu? Jadi Bawaslu itu kan menegakkan 3 peraturan Peraturan Undang-Undang 7 itu, kemudian PKPU dan Perbawaslu. Ini yang menjadi dasar tugas kewenangan kita ya. Nah, selagi di situ memang tidak diatur oleh PKPU, ya maka normatifnya kita aturannya adalah itu. Ya adanya itu ya kita pakai itu. Tetapi kan kemudian berdebat tentang pendapatku kan pendapatmu, itu kan pendapat mereka. Sementara jelas di ruang itu memang abu-abu. Kalau dibiarkan sosialisasi dasarnya apa gitu. Kalau sosialisasi itu tidak masuk kategori kampanye dasarnya apa, wong dia juga sudah menyampaikan dirinya sebagai peserta pemilu kan kampanye. Kira-kira usul konkretnya gitu kan. Baik nanti mungkin ke ini yang buat regulasi kan KPU sama Bawaslu RI ya. Mungkin ke Bawaslu RI dan KPU RI lah mungkin ada usulan konkret ya, dengan pengalaman di lapangan. Saya kira mungkin kita setiap selesai pemilu pilkada kan ada evaluasi. Evaluasi membaca, menganalisa perjalanan pengawasan selama tahapan dari awal sampai selesai. Dan itu mungkin juga sudah menjadi bacaan-bacaan
Bawaslu. Nah, mungkin nanti kita dari Bawaslu pusat akan memberikan istilahnya usulan-usulan tertentu terhadap hal-hal yang mungkin dinilai penuh perdebatan tadi atau mungkin bisa dikatakan ruang abu-abu itu. Ya. Atau kita balik mungkin Gus ya. Kalau katakanlah itu mungkin diusulkan, semoga KPU RI, kita berharap KPU RI nanti mengatur sekalipun sosialisasi tetap diatur gitu. Artinya biar tertib gitu lah, karena sudah jelas peserta pemilu. Sekarang kita balik dari kepentingan masyarakat. Masyarakat ini kan punya kepentingan bagaimana agar mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang partai politik sebagai peserta pemilu agar dia bisa menentukan pilihan. Kalau menurut Jiran secara pribadi, kira-kira untuk kepentingan masyarakat ini apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara, kayak KPU, Bawaslu gitu kan, supaya ke masyarakat ini tidak dirugikan. Gitu. Masyarakat kan sebagai salah satu entitas pemilu sebagai peserta pemilih sebagai pemilih gitu ya. Karena tanpa pemilih tidak akan terjadi proses pemilu. Nah, sebagai pemilih punya kewenangan atau punya hak untuk mendapat informasi seluas-luasnya terhadap partai yang akan dipilih, calon yang akan dipilih. Nah, ini selain dari penyelenggara, terutama dari KPU yang juga punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih, partai politik sendiri juga harus lebih gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa partainya ini ketua umumnya ini dan visi-visinya seperti ini dan sementara ruangnya ini masih abu-abu normanya. Nah, ruang abu-abu ini mungkin ya bisa kalau kita sebut sebagai ruang sosialisasi. Ruang sosialisasi. Soalnya gini Gus, saya punya pengalaman 2015, pilkada pertama kali itu ya. Pilkada langsung maksud saya. Itu saya mencoba dengan teman-teman itu, waktu itu web belum begitu populer lah. Karena HP-nya waktu itu masih BBM gitu ya. BBM. Kita fotokopi berwarna. Kita tempel informasi itu dari kabupaten sampai ke tingkat desa kelurahan. Ternyata yang membaca juga sangat minim. Kalau sekarang katakanlah di web, saya yakin juga akan sangat minim gitu. Makanya kita berharap gitu kan. Saya secara pribadi berharap KPU dan Bawaslu itu menghadapi pemilu 2014 ini tidak sekedar membatasi waktu yang 75 hari untuk menghindari konflik yang berkepanjangan lah seperti pengalaman 2019, tetapi juga diatur. Artinya kalau memang bebas nih ruang sosialisasi, kalau memang partai dibebaskan lewat apapun sosialisasi, ya nyatakan tertulis bahwa silakan partai politik sudah sebagai peserta pemilu sosialisasi. Tetapi tidak boleh kampanye gitu. Bisa diatur di SI baik. Kalau di PKPU kan tidak ada itu ya. KPU-nya kan minimalis, jadi mungkin akan diperjelas di SEC KPU. Tapi undang-undang mengamanahkan diatur lebih lanjut oleh KPU. Berarti kan bisa KPU kalau bisa ada di PKPU berarti di SE. Yang jelas itu teman-teman Bawaslu ora kikuk gitu dalam tanda kutip. Iki jane iki pemilu. Ini masyarakat mesti laporan nang Bawaslu. Jawabannya padahal sama gitu kan. Gitu. Sebenarnya kan ruang-ruang itu kemudian digunakan untuk sebatas sosialisasi kan tidak masalah. Yang tidak perlu itu kan melakukan penggiringan massa dengan menggunakan cara-cara yang dilarang oleh aturan. Contohnya jadi kalau hanya menyampaikan visi misi, memperkenalkan ini partai saya, ini partai itu lambangnya. Katakanlah misalnya ngumpulkan orang di gedung gitu ya. Jumlahnya 500 misalnya atau sampai 1000. Itu berarti kalau ini karena ini ruang babu, dia melakukan sosialisasi, itu masih konteks sosialisasi kan? Ya, selagi itu belum masuk di tahapan kampanye berarti disebut sosialisasi. Ruang untuk memperkenalkan lembaga partainya kepada masyarakat. Itu kalau oleh partai. Semoga nanti boleh lah. Kalau KPU turut mensosialisasikan ketika sudah ditetapkan, sudah ada nomor urutan. Paling tidak itu ada waktu 10 bulan.
Jadi kalau saya hitung di undang-undang itu ada waktu 10 bulan ini betul-betul gray area, artinya area abu-abu betul. Karena tidak diatur, ujuk-ujuk di undang-undang itu 3 hari setelah DCT dimulai kampanye. Nah ini kan berarti kalau ini dibuat 75, hari tenangnya 3 hari sampai hari pemilihan berarti kan 78. Ya kira-kira tambah 3 hari 78, 81 hari sebelum pemungutan kira-kira baru akan ditetapkan DCT. Sekalipun di PKPU tidak disebutkan. Ya ini memang PKPU ini kayaknya memang ini PKPU rodok nyolowati ya. Masa satu-satunya batas waktu yang disebutkan undang-undang itu tidak disebut oleh KPU, itu ya DCT itu. Iya. Yeah. Jadi PKPU ini mungkin ada sisi positifnya juga. Kalau dulu kan PKPU kan rigid banget. Tetapi kemudian hal-hal yang diatur secara rigid ini kemudian begitu tidak bisa diaplikasikan, maka turun SE kan. Iya. Atau merubah PKPU. Iya, turun SE. Iya. Nah, ini mungkin nanti akan PKSE yang akan istilahnya memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang belum diatur di PKPU. Makanya satu itu penetapan partai politik disebutkan di PKPU. Tapi DCT kapan tidak disebutkan? Karena DCT ini di undang-undang disebutkan sebagai pijakan kapan pemilu kampanye dimulai. Ya, ini yang nggak disebutkan. Iya, saya kira mungkin kan jelas aturannya nanti kewenangan KPU kan bikin PKPU, bikin SE. Nanti mungkin kalau tidak ada di PKPU bisa mungkin PKPU ini akan ada perubahan lagi bisa atau mungkin SE gitu. Jadi kita tunggu aja KPU RI untuk menyikapi itu. Mungkin tapi kalau bisa jangan biasakan SE ya. Karena secara hukum kan SE itu tidak bisa dieksekusi gitu loh. Wah ini melanggar SE loh. SE kok dilanggar. Itu kan mung sekedar. Berarti mungkin ada PKPU perubahan. Iya. Saya kira itu satu supaya nggak jadi ruang apa. Oke lah, Gus. Saya kira cukup panjang, nanti lain waktu mungkin bisa kita diskusi panjang lagi. Tapi satu catatan yang menarik, yang pertama betapa berat proses pengawasan. Ini baru dimulai ya kayaknya. Berat baik dari segi keterbatasan SDM termasuk tadi keterbatasan kewenangan gitu kan. Karena di undang-undangnya normanya begitu, kecuali kalau misalnya peraturan Bawaslu boleh membuat regulasi proses pendaftaran, katanya pengawasannya gitu kan. Peraturan Bawaslu dibuat setelah PKPU muncul kan. Nah, begitu gitu. Yang ini yang jadi cuman sikapi itu ini sekaligus closing statement, tidak dibatasi mau berapapun lah. Monggo supaya closing statement. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Portalika Portalika atas kesempatan yang diberikan kepada kami Bawaslu. Ini adalah satu kesempatan yang saya anggap luar biasa dan terima kasih karena kami di Bawaslu bisa menyampaikan informasi terkait tentang seputar pemilu dan beberapa pertanyaan dari Pak Joko tadi kepada masyarakat. Semoga masyarakat dengan adanya Portalika ini khususnya Wonogiri nanti akan tambah wawasan, tambah pengalaman terhadap tentang perkembangan demokrasi di Wonogiri, agar nanti dalam harapan kita Bawaslu kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat Wonogiri untuk turut bersama-sama bertanggung jawab mewujudkan pemilu 2024 ini yang demokratis, yang bermartabat, yang penuh dengan keadilan. Ini harapan Bawaslu. Terima kasih Gus. Jadi sahabat Portalika, saya kira banyak yang harus kita kaji ulang. Nanti kita diskusikan ulang saya dengan Bawaslu. Kenapa? Karena beliau ini punya pengalaman ya relatif cukup panjang lah. Cukup panjang terkait dengan proses pengawasan dan selalu menimbulkan polemik, dalam tanda kutip polemik di masyarakat karena ada ruang abu-abu. Semoga nanti bisa diatur oleh KPU pemanfaatan ruang abu supaya Bawaslu tidak kena dampak negatif sebagai tempat pembulian gitu. Karena ruang abu-abu itu. Sahabat Portalika, kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Sampai jumpa di kata kita.
awal cerita dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.